bahasan tentang sholawat busyara yang oleh para muhibbin, para kiai, para santri, alias saya diserang, dikata-katai bodoh nah orok tentang yaumil akhirah. Bahasa kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih yaumil akhirah itu boleh, sekali lagi saya katakan boleh, tapi tidak kita jumpai di dalam susunan ayah dan redaksi hadis yang ada. Apakah Al-Mukarram Kyai Haji Nur Ihya ini mampu untuk menerima kebenaran? Meskipun kita tahu ya, kebenaran memang pahit untuk kita terima. Akan tetapi menolak kebenaran hanyalah kesombongan. Video daripada Al-Mukarram Kyai Haji Nur Ihya, klarifikasi beliau ini begini ya. Kita setelkan dulu. Kalau toh memang itu sesuai dengan siaknya kalem, misalkan bukan naat mantot ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof mudhofannya boleh, ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah. Yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ila yaumil akhirah, tapi syad, recel atau langka, jangan digunakan kalimat seperti ini. Jangan toh misalkan di dalam Maroh Labid ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagian dari ulama-ulama mutakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsiri sebuah ayat itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi sholat busyra ini, katanya kalimahnya syad ya, aneh ya. Begitulah ucapan ataupun klarifikasi daripada Kyai Haji Nur Ihya. Jadi beliau mengakui ya boleh-boleh saja kalau begitu, ila yaumil akhirati boleh saja, asalkan jangan sampai ilal yaumil akhirati. Kalau ilal yaumi ada alnya al yaum, maka ilal yaumi al akhiri. Tapi kalau nggak ada alnya boleh menjadi idhofah. Ya memang di sholawat busyra kan memang nggak ada alnya Pak Kiai ya. Lalu kenapa jenengan itu menyalahkan? Ternyata setelah itu klarifikasi, alhamdulillah mengatakan boleh kalau dijadikan idhofah, dan memang di sholawat busyra itu idhofah, begitu ya. Hanya saja meskipun beliau itu mengatakan boleh, ternyata dilanjut dalam klarifikasinya dilanjut, tetapi itu syadz, jarang katanya, syadz jarang. Ini beliau itu tidak paham apa makna syadz. Ini sok mau berbicara apa ya, bahasa Arab ya. Istilah syadz itu beda dengan nadir Pak Kiai. Kalau syadz, kalimat itu menentang, menyelisih kaidah Pak Kiai, itu syadz namanya. Kalau nadir jarang, tetapi tidak menyelisih kaidah tatanan bahasa Arab itu sendiri, itu namanya nadir, bukan syadz. Piye sih maunya klarifikasi, ternyata tambah mempermalukan dirinya sendiri. Ini bukti beliau ini tidak paham, tidak mengerti apa itu syadz dan apa itu nadir. Ya Allah, kami sekelas santri aja ngerti, paham apa itu syadz dan apa itu nadir. Intinya kalau syadz itu Pak Yai, kalimat itu susunannya melanggar tatanan kaidah bahasa Arab. Tapi kalau nadir, baru itu jarang, tetapi tidak menyalahi, tidak menyelisihi kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri. Enggak, itu nadir. Dan sekarang dalam kalimat yang terdapat di dalam sholawat busyra ila yaumil akhirati itu, kalau mau dikatakan syadz, maksudnya jarang, berarti beliau ini tidak mengerti perbedaan antara syadz dengan nadir. Ya gimana ya, repot ya. Semangat menyalahkan tetapi sulit menerima kebenaran ketika mendapat masukan atau kritikan. Iki piye? Padahal para kiai yang mengajarkan para santri, yang mengajarkan masyarakat ya untuk tidak sombong, dan sombong itu kan menolak kebenaran. Sudahlah, kalau memang salah, kalau memang keliru, akui, gak usah gengsi, gak usah malu. Kan Anda itu seorang kiai, ditokohkanlah istilahnya ya. Banyak pengagumnya juga katanya sih gitu loh. Seharusnya sampian itu jenengan Pak Yai terima aja kebenaran. Anda mengatasnamakan guru Anda, katanya syadz, berarti sak gurunya ini gak ngerti. Berarti gurunya tidak paham berarti ya. Kata gurunya tapi kalimatnya syadz. Berarti sak guru-gurunya ini berarti nggak paham apa itu syadz dan apa itu nadir. Kipiye? Kalau dalam masalah baca kitab kita keliru harokat, itu masih mendingan, masih mending itu. Sabekul lisan lah istilahnya. Tetapi posisinya beliau ini Kyai Haji Nur Ihya
Beliau ini menyalahkan redaksi salawat Busyra. Dan anehnya di saat beliau itu menyalahkan redaksi salawat Busyra, beliau sendiri yang salah. Beliau sendiri yang gak paham ilmu nahwu. Sekarang kok malah bilang tapi syadz, jarang. Syadz dimanai jarang, iki piye? Jarang itu nadir, sekali lagi nadir, bukan syadz. Kalau syadz itu Pak Yai, konteks ilmu nahwu seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini menyelisih kaidah Pak Yai. Ya Allah Pak Yai, ya apa ya? Sudahlah, gak usah maksa. Akui kebenaran. Ayolah, sadar akui aja. Saya mohon maaf karena saya sudah semangat menyalahkan, ternyata diri saya sendiri yang salah. Ketika panjenengan menerima kebenaran sekaligus mengakui kesalahan diri Anda sendiri, harga diri Anda tidak akan hilang. Justru itu merupakan sifat yang tawadu, sikap orang-orang yang memang tawadu, yang insya Allah akan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Akan tetapi sehebat apapun panjenengan mau ngeles, nanti ujung-ujungnya klarifikasi, akhirnya malu sendiri kan. Ini efek ini ya, efek maunya klarifikasi, malah mempertontonkan kualitas diri. Ya Allah, saya kasihan. Kami ini sayang pada jenengan. Ayolah, menjadilah panutan umat yang benar-benar membawa masyarakat agar menerima kebenaran. Bukan ngeles tok seperti ini Pak Yai, bukan. Jangan hanya pandai menasihati orang agar tidak sombong, tapi jenengan sendiri ternyata sulit untuk menerima kebenaran. Masih ngeyel, masih ngeles lagi. Nanti apa yang akan terjadi? Mau klarifikasi lagi? Tak tunggu. Tak tunggu. Mau klarifikasi lagi. Dan saya heran ya, ada nggak kitab satupun yang mengatakan lafadz ila yaumil akhirati itu lafadz syadz? Tunjukkan satu kitab ya, satu kitab. Tunjukkan. Oh, ila yaumil akhirat ini syadz. Apa itu syadz? Melanggar, menyelisih tatanan bahasa. Itu syadz. Bukan bermakna jarang Pak Yai. Kalau Anda memang paham perbedaan syadz dengan nadir. Ayo tunjukkan satu kitab. Kalau perlu nanya lagi ke gurunya ya. Kalau perlu nanya lagi Pak Guru ya, ke gurunya itu maksud saya ya. Semoga beliau bisa menjawab. Saya tunggu klarifikasinya lagi ya. Saya pengen tahu aja. Dan siap-siap nanti ya, kalau memang panjenengan punya ibarat lah seumpama. Tapi kalau nggak punya ibarat untuk menyalahkan sholawat Busyra, ya sudahlah. Sudah akui kesalahan diri sendiri dan akui ini sudah sholawat Busyra ini redaksinya benar, tidak syadz. Sudah dijelaskan oleh kami, oleh teman-teman YouTuber Ahli Sunnah wal Jamaah, Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya sangat detail, itu jelas ada redaksi yaumul akhirati. Seorang ulama ahli hadis Imam Al-Munawi dalam kitabnya ada yaumil akhirati. Bahkan Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi dalam mensyarah Riyadhis Shalihin itu ya, ada yaumul akhirah. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Kok masih mau dikatakan jarang? Piye? Ternyata jarang dibahasa Arabkan oleh beliau syadz. Padahal syadz itu bukan makna jarang, tetapi maknanya adalah menyelisih tatanan bahasa Arab. Dan redaksi ila yaumil akhirati sama sekali tidak pernah menyelisih tatanan bahasa Arab. Karena ila yaumil akhirati itu susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu memang dalam tatanan bahasa Arab tidak harus sama lafadznya antara mudhof dengan mudhof ilaih. Sehingga kita boleh mengatakan yaumul akhirati, boleh yaumul qiyamati, boleh. Meskipun lafadz al-qiyamah muannats, yaum mudzakkar, tidak ada masalah dalam masalah idhofah atau susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lalu di mana letak kesalahan? Ternyata kesalahannya yaitu orang yang menyalahkan sholawat Busyra. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa diterima ya. Kalau nggak terima, ya silakan klarifikasi lagi. Kami tunggu. Kami tunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.